Di panggung yang ia bangun dengan tanganku sendiri, suamiku mengangkat mikrofon, tersenyum kepada 300 tamu, lalu mengucapkan 3 kata yang ia kira akan menghapusku dari muka bumi. Saya ceraikan istri saya. Ruangan itu hening. Ibu mertuaku tepuk tangan pelan. Adik iparku tertawa kecil di sudut. Mereka pikir saya hanya perempuan yang menandatangani dokumen tanpa membaca. Mereka lupa satu hal. Sayalah yang menyusun setiap dokumen di perusahaan ini, termasuk satu amplop bersegel lilin merah yang sudah 7 tahun menunggu di brankas. 3 hari lagi amplop itu akan dibuka dan kerajaan yang mereka rebut malam ini akan runtuh satu persatu tepat di atas kepala mereka sendiri. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Siapkan teh hangat kalian, duduk yang tenang karena kisah malam ini akan terasa sesak di awal, tapi sangat lega di akhir. Kita akan menyaksikan bersama bagaimana sebuah penghinaan di depan umum berubah menjadi balasan paling elegan yang tidak pernah mereka sangka. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana dan tekan tombol suka serta berlangganan supaya kita bisa terus menemani malam-malam kalian. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Kinanti Wardani. 34 tahun, saya seorang notaris. Selama 7 tahun, saya juga menjadi otak di balik Wangsa Adhikara Group. Meski nama saya tak pernah tercetak dimanapun. Saya menikah dengan Damar Prakoso 8 tahun lalu. Ia tampan, ia pandai berbicara di depan orang, dan ia adalah cucu tunggal yang broto. Pendiri perusahaan ini, saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 7 tahun, saya memilih berdiri di belakang demi satu kata yang dulu saya percaya suci, keluarga. Malam peresmian kantor cabang ke-10 itu seharusnya menjadi milik kami berdua. Aula hotel bermandikan cahaya keemasan. Aroma bunga lili dan mawar impor memenuhi udara. Setiap detail acara itu, dari daftar tamu hingga susunan pidato, saya yang merancang. Proposal cabang baru itu, saya susun hingga larut malam selama berbulan-bulan. Sebuah mahakarya yang saya persembahkan atas nama suami saya. Damar menggenggam tangan saya di atas panggung. Tapi genggaman itu terasa aneh, sedikit lebih dingin dari biasanya. Ia melepaskannya, lalu maju ke mikrofon. Saya kira ia akan berterima kasih pada tim, pada visi perusahaan, pada masa depan yang akan kami bangun bersama. Selamat malam, para tamu terhormat. Suaranya berat melalui pengeras suara. Malam ini kita merayakan pertumbuhan, dan pertumbuhan sejati kadang menuntut keberanian memotong bagian yang menghambat. Saya mengerutkan kening. Beberapa tamu mulai merasakan keanehan selama bertahun-tahun. Lanjutnya, tatapannya kini terpaku pada saya, dingin tanpa sedikit pun kehangatan. Saya memikul beban, saya bersandiwara. Maka malam ini, di atas panggung ini, di hadapan kalian semua, saya, Damar Prakoso, menceraikan istri saya. Kinanti Wardani, dunia saya runtuh. Tepuk tangan lenyap, digantikan keheningan yang memekakkan. Napas saya tersangkut di tenggorokan. Cahaya kristal yang tadi indah, kini menyilaukan dan menyakitkan mata. Saya melihat wajah-wajah terkejut, dan yang paling menyakitkan, wajah puas ibu mertua saya, Bu Vretha, serta adik ipar saya, Nadia. Mereka semua tahu ini akan terjadi. Seolah penghinaan itu belum cukup. Damar mengulurkan tangan ke arah barisan tamu. Seorang perempuan bangkit, berjalan anggun ke panggung dengan gaun merah menyala. Salsabila, ia melingkarkan tangan di lengan Damar, tersenyum pada kerumunan, seolah dialah sang ratu di atas puing-puing hidup saya. Perkenalkan, kata Damar, calon istri saya. Di tengah keheningan itu, Bu Vretha bangkit dari kursinya, berjalan ke arah saya dengan senyum kemenangan yang tak ia sembunyikan. Cukup keras untuk didengar meja-meja terdekat. Ia berkata, sudah kuduga, perempuan seperti kau tak akan bertahan lama di keluarga kami. Kertas dan tinta tidak bisa menghangatkan rumah tangga. Sekarang pergilah sebelum kau semakin memalukan dirimu sendiri. Nadia menimpali dari sudut, tertawa kecil sambil menutupi mulutnya. Kasihan, ya sudah tidak mudah, tidak punya apa-apa pula. Mau kemana dia sekarang? Beberapa tamu menunduk, tak tahan menyaksikan seorang perempuan tua yang seharusnya menjadi ibu bagi saya, dan seorang adik yang seharusnya menjadi keluarga berdiri di atas reruntuhan saya sambil tersenyum. Dan suami saya, laki-laki yang berjanji melindungi saya, hanya diam.
Tangannya menggenggam tangan perempuan lain. Saya berdiri di sana, mati rasa, tapi jauh di dalam, di sudut yang paling dingin dari diri saya. Sesuatu justru menjadi sangat tenang. Karena saya tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Mari kita kembali sebentar ke 7 tahun yang lalu. Saat itu, Eyang Broto memanggil saya seorang diri ke ruang kerjanya yang beraroma buku tua dan kayu cendana. Beliau sudah sakit-sakitan. Damar, cucunya, ia sayangi, tapi ia tak percaya. Damar itu pandai tersenyum. Nah, kata Eyang pelan, tapi ia tak tahan tekanan. Perusahaan ini saya bangun dari nol dengan keringat dan kejujuran. Saya tidak akan membiarkannya hancur di tangan cucu yang lalai. Beliau menyodorkan setumpuk dokumen pendirian perusahaan. Di halaman terakhir, terselip satu klausul kecil. Saya menyebutnya jangkar pengaman. Kata Eyang, Damar sudah menandatanganinya tanpa membaca teliti. Ia hanya peduli pada jabatan CEO. Klausul itu berbunyi sederhana. Jika Damar terbukti secara hukum melakukan tindakan yang merugikan nama baik keluarga, termasuk perselingkuhan yang menyebabkan perceraian, maka 70% saham atas namanya otomatis beralih kepada saya sebagai wali amanat yang telah Eyang tunjuk. Saya notaris muda yang beliau percaya lebih dari darah dagingnya sendiri. Suatu hari kau mungkin butuh ini. Nak, bisik Eyang, simpan di brankas dalam amplop persegel lilin merah, jangan buka sebelum waktunya. Dan bila waktunya tiba, kirim satu kata ke pengacara saya. Sudirman, cukup satu kata, payung. Eyang Broto wafat setahun kemudian. Amplop lilin merah itu menunggu di brankas selama 7 tahun. Saya nyaris melupakannya. Saya lebih memilih percaya bahwa cinta saya cukup. Ternyata tidak, karena selama 7 tahun itu, sedikit demi sedikit, saya diajari untuk merasa kecil di rumah saya sendiri. Awalnya halus, saat kami baru menikah, Bu Vreta suka berkata di depan tamu, untung Damar mau menikahi Kinanti. Perempuan yang terlalu pintar itu susah laku, tahu. Semua orang tertawa, saya ikut tersenyum, menelan rasa perih itu karena saya pikir itulah harga menjadi menantu yang baik. Lalu bertambah tajam. Setiap kali proposal saya membawa keuntungan besar bagi perusahaan, Damar berdiri di depan direksi dan berkata, ini hasil kerja keras saya. Saya duduk di barisan belakang, mencatat notulen, sementara tepuk tangan mengalir untuknya. Malam harinya, saya bertanya pelan, kenapa kau tidak pernah menyebut namaku? Mas, ia menjawab tanpa menoleh. Untuk apa kau istriku? Milikku dan milikmu itu sama saja. Saya percaya itu dulu. Saya benar-benar percaya. Nadia, adik iparku, punya cara sendiri untuk membuat saya merasa seperti orang luar. Di setiap lebaran, ia akan berkata, Kaki nanti kan bukan orang sini. Nanti kalau warisan Eyang dibagi, tentu yang darah daging didahulukan. Ya, Bu Vreta akan mengangguk dan Damar, suami saya, hanya diam. Tawanya terkepal di bawah meja. Tapi mulutnya terkunci. Ia memilih tidak membela saya. Karena membela saya berarti melawan ibunya. Dan ia terlalu takut untuk itu. Saya ingat satu malam, ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Saya memasak rendang sejak subuh. Resep yang dulu diajarkan almarhumah ibu saya. Damar pulang larut membawa Bu Vreta. Melihat meja makan, ibu mertua saya hanya mendengus. Rendang buatan sendiri. Kami biasa pesan dari catering langganan. Yang ini baunya seperti masakan warung. Ia menyingkirkan piring itu. Damar tidak berkata apa-apa. Malam itu, saya makan sendirian di dapur belakang. Menatap rendang yang tak tersentuh. Dan untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya menikahi seorang suami atau menikahi ketakutannya. Tapi saya tetap bertahan. Karena saya percaya, keluarga adalah sesuatu yang dibangun, bukan dihancurkan begitu saja. Saya salah menilai satu hal. Keluarga hanya bisa dibangun oleh dua orang yang sama-sama mengangkat. Kalau hanya satu yang mengangkat, sementara yang lain menginjak, itu bukan keluarga. Itu perbudakan yang diberi nama indah. Yang tidak mereka tahu, di balik senyum yang selalu saya paksakan. Saya tetaplah notaris yang dilatih untuk satu hal. Menyimpan setiap kebenaran rapi, tertanggal, hitam di atas putih. Bukan untuk membalas, hanya karena itulah cara saya bertahan waras. Dan 7 tahun kesabaran itu, tanpa mereka sadari, sedang menumpuk menjadi bukti
Malam itu juga, di toilet hotel, dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar, saya membuka ponsel. Saya membuka salinan digital dokumen itu, lengkap dengan tanda tangan basah Damar. Klausul itu ada di sana, jelas mengikat. Itu bukan jebakan, itu jaring pengaman yang ditinggalkan seorang visioner. Saya mengetik satu email singkat, isinya hanya satu kata. Payung, saya kirim ke firma hukum tua di pusat kota. Lalu saya cuci muka, saya rapikan gaun biru malam saya, dan saya berjalan keluar dari hotel itu dengan kepala tegak, melewati bisik-bisik yang mengira saya sudah hancur. Beberapa menit kemudian, ponsel saya bergetar, nomor tak dikenal. Selamat malam, Nyonya Kinanti. Suara berat, tenang, penuh wibawa. Saya langsung mengenalinya. Pak Sudirman, pengacara kepercayaan Eyang. Pria tua yang integritasnya tak terbantahkan. Saya sudah menerima email Anda. Saya juga sudah melihat berita acara malam ini atas nama almarhum Tuan Broto. Saya turut prihatin. Terima kasih, Pak, jawab saya. Sesuai wasiat khusus beliau, seluruh aset dan kuasa hukum dalam protokol payung kini sepenuhnya di bawah kendali Anda. Tim, kami sudah bersiaga sejak lama. Bidak-bidak sudah di tempatnya. Ia berhenti sejenak, jeda yang terasa begitu berat. Apa perintah pertama Anda, Nyonya? Saya menatap bayangan diri saya di kaca jendela mobil. Perempuan yang tadi menangis di dalam kini sudah pergi. Pak Sudirman, kata saya pelan. Tolong siapkan rapat umum pemegang saham luar biasa. 3 hari dari sekarang, dan mulai malam ini, bekukan setiap rupiah yang mengalir atas nama Damar Prakoso. Baik, Nyonya, 3 hari. Saya menutup telepon. 3 hari. Hitungan mundur sudah dimulai. Yang mereka rayakan malam ini bukan kemenangan. Itu getaran pertama dari gempa yang akan mengguncang seluruh kerajaan mereka hingga ke pondasinya. Tapi mereka belum tahu. Hari pertama, Damar dan Salsabila terbang dengan jet pribadi ke sebuah resort di pulau terpencil. Hadiah untuk merayakan, kata Damar, kebebasan mereka. Salsabila tak henti mengunggah foto segelas sampahnya dengan latar laut biru kehijauan, kaki jenjangnya di tepi kolam tanpa batas. Akhirnya jadi nyonya besar, tulisnya di salah satu keterangan foto. Ribuan orang menyukainya. Di rumah keluarga Prakoso, Bu Vredda menelepon anaknya sambil tertawa. Bagus, Damar, perempuan notaris itu cuma tahu kertas dan tinta. Untung kau lepaskan dia sebelum ia mengganggu warisanmu. Nadia, adik ipar saya, menimpali. Sudah kubilang dari dulu, Kak, Kinanti itu terlalu banyak berpikir. Tidak seperti Salsa yang tahu cara menyenangkan laki-laki. Mereka bertiga tertawa. Mereka mengira mereka baru saja membuang beban. Padahal mereka baru saja membuang satu-satunya orang yang menahan atap mereka agar tidak runtuh. Di apartemen saya yang sunyi, saya tidak menangis lagi. Saya membuka laptop. Selama 7 tahun saya menyimpan setiap dokumen, setiap rekening koran, setiap kontrak yang Damar tanda tangani tanpa membaca. Bukan karena saya curiga, tapi karena itulah pekerjaan seorang notaris, menyimpan kebenaran hitam di atas putih. Sampai hari kebenaran itu dibutuhkan, malam itu saya bekerja hingga fajar, bukan untuk membalas, belum, hanya untuk memastikan setiap bidak berada di tempat yang benar. Hari pertama juga sebuah panggilan masuk. Barahayu, sekretaris direksi, perempuan parubaya yang dulu sering diremehkan Damar, tapi selalu saya perlakukan dengan hormat. Bu Kinanti, suaranya bergetar. Saya dengar apa yang terjadi. Saya ingin membantu. Selama ini saya melihat semuanya. Saya tahu kemana uang perusahaan mengalir diam-diam. Saya terdiam sejenak. Kadang kebaikan yang kita tanam bertahun-tahun tumbuh justru di saat kita paling membutuhkannya. Terima kasih, Mbak Rahayu, kata saya. Tolong jangan lakukan apapun yang mencurigakan. Cukup buka mata dan telinga. 3 hari lagi semuanya akan jelas. Malam itu, di kantor firma hukum Pak Sudirman yang beraroma buku tua, kami menyusun langkah seperti orang memindahkan bidak catur. Di dinding terpampang bagan kepemilikan saham perusahaan. Pak Sudirman menunjuk satu persatu nama pemegang saham senior. Nyonya, 7 dari 9 pemegang saham ini adalah orang-orang lama Tuan Broto. Mereka tidak pernah menyukai cara Damar memimpin, tapi mereka tak punya alasan hukum untuk bergerak. Klausul ini memberi mereka alasan itu. Kita tidak perlu menghasut mereka, kata saya. Cukup tunjukkan kebenaran. Orang yang benar akan memilih sisi yang benar. Asal ada yang berani membuka pintunya lebih dulu,
Saya menghabiskan malam pertama dan kedua bukan untuk menangisi pernikahan yang runtuh, tapi untuk menyusun setiap dokumen dalam satu map krem. Bukti transfer, salinan kontrak, rekaman rapat, klausul asli eyang, semua tertata rapi, tertanggal, tak terbantahkan. Bukan untuk menghancurkan Damar dengan kebencian, tapi untuk membiarkan perbuatannya sendiri yang menghancurkannya di hadapan hukum. Dengan bermartabat, sebelum tidur, saya menatap amplop bersegel lilin merah itu. Kini terbuka di atas meja. Selama 7 tahun ia menunggu. Eyang Broto benar, ada saat ketika kesabaran harus berhenti menjadi bertahan dan mulai menjadi keberanian. Hari kedua, Damar kembali dari pulau dengan kulit lebih gelap dan senyum puas. Ia melangkah masuk lobi kantor pusat dengan aura seorang penguasa. Mengharapkan sambutan hangat, yang ia temui adalah suasana yang anehnya tegang. Beberapa karyawan menunduk lebih dalam dari biasa, seolah takut menatap matanya. Ia menganggap mereka terintimidasi oleh kehadirannya. Kenyataannya, mereka baru saja mendengar kabar bahwa kartu kredit korporat Salsabila ditolak di sebuah butik mewah pagi itu. Gosip menyebar seperti api. Sekretarisnya menyambut dengan wajah cemas. "Selamat datang, Pak Wibisana sudah menunggu di dalam. Ada banyak pesan mendesak, suruh tunggu," kata Damar ketus, melempar jasnya ke sofa. Pintu terbuka tanpa ketukan. Pak Wibisana, kepala keuangan, masuk dengan wajah pucat. "Pak Damar, kita ada masalah besar. Konstruksi cabang baru berhenti total pagi ini. Para pekerja mogok karena kontraktor belum dibayar. Kita jadi berita utama di media bisnis. Mereka menyebut kita gagal bayar." Damar bangkit. "Gagal bayar? Omong kosong apa ini? Kenapa tidak kau urus? Sudah saya coba, Pak. Tapi bank menahan seluruh dana kita dengan alasan audit mendadak. Dan yang lebih buruk, Tuan Tanaka dari Jepang menolak semua jadwal pertemuan. Asistennya bilang beliau sedang mempertimbangkan kembali investasinya." Untuk pertama kalinya, senyum di wajah Damar memudar. Bagaimana mungkin semua ini terjadi bersamaan? Ia menghabiskan hari itu memadamkan api. Ia menelepon kontak-kontaknya, tapi hanya mendapat jawaban birokratis. Ia menghubungi relasi berpengaruh, tapi banyak yang tidak mengangkat. Dinding kekuasaan yang ia kira kokoh mulai menunjukkan retakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa terisolasi. Sepanjang hari itu, kabar buruk datang bergelombang. Pukul 10 pagi, kepala kontraktor cabang baru menelepon langsung. Suaranya keras, cukup untuk didengar seisi ruangan. "Pak Damara, pekerja saya sudah 3 hari tidak dibayar. Mereka mogok. Kalau sampai besok pembayaran tidak masuk, saya tarik semua alat berat dan proyek Bapak berhenti selamanya." Damar menjanjikan uang yang tak ia punya. Karena setiap rekening perusahaan sedang dikunci audit. Pukul 1 siang, 3 pemasok utama mengirim surat bersamaan membatalkan kontrak. Bukan alasan bisnis biasa, tapi karena tulis mereka ketidakpastian kepemimpinan perusahaan saat ini. Damar meremas surat-surat itu. Ia tidak mengerti bagaimana orang-orang yang dulu tersenyum menjilatnya kini berpaling begitu cepat. Ia tak pernah paham bahwa rasa hormat yang tidak dibangun dengan kerja nyata akan menguap begitu angin berubah. Pukul 4 sore, sebuah media bisnis daring menurunkan berita dengan judul besar, "Retak di puncak Wangsa Adhikara." Sang CEO menghilang dari radar. Foto Damar terpampang di sana, foto lamanya yang penuh senyum kemenangan. Kini terasa seperti ejekan. Ponselnya dibanjiri pesan dari relasi yang menuntut penjelasan, dari wartawan yang mencium darah, dari orang-orang yang dulu memanggilnya raja. Ia mencoba menghubungi saya sekali, hanya sekali. Ponselnya ia genggam lama, jarinya melayang di atas nama saya. Lalu ia menaruhnya kembali. Gengsinya masih lebih besar dari ketakutannya. Untuk saat itu, di rumah, keadaannya tidak lebih baik. Salsabila menyambutnya bukan dengan senyum manis, melainkan dengan rentetan amarah. "Kartuku ditolak di depan semua orang. Damara, aku malu setengah mati. Kamu bilang aku bisa dapat apapun yang aku mau. Sabar, Salsa. Ini cuma salah teknis, Bang. Salah teknis? Aku tidak menikah denganmu untuk berurusan dengan kata salah teknis." Ia membanting pintu kamar. Damar duduk sendirian,
Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran kecil menyusup. Dulu, saat masalah datang, selalu ada Kinanti yang menyelesaikannya sebelum ia bangun pagi. Ia menepis pikiran itu. Ia tak mau mengakuinya. Belum di kamar sebelah, Salsabila masih menuntut, aku mau pindah ke penthouse di pusat kota. Damar, rumah ini terlalu jauh dari butik dan aku mau mobil baru. Yang seperti punya istri kolegamu itu, Damar memijat pelipisnya. Ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Perempuan ini tak pernah mencintainya. Ia mencintai apa yang bisa Damar berikan. Dan kini saat pemberian itu mulai mengering. Cinta itu berubah menjadi tuntutan yang tak pernah usai. Ia teringat Kinanti yang selama 7 tahun tak pernah sekalipun meminta apapun untuk dirinya sendiri. Pikiran itu datang seperti pisau, dan ia buru-buru menutupnya kembali. Sementara itu, di apartemen saya yang tenang, saya justru tidak marah. Saya hanya merasa dingin, sebuah ketenangan yang menakutkan seperti permukaan danau sebelum musim dingin membekukannya. Saya sadar satu hal malam itu. Selama 7 tahun, kebaikan saya dianggap kelemahan, dan diamnya saya dianggap izin. Mereka mengira saya bertahan karena tak punya pilihan. Padahal saya bertahan karena saya memilih, dan malam ini saya memilih untuk berhenti. Sementara itu, di tempat yang jauh dari panik Damar, saya bergerak dalam diam. Tuan Tanaka, investor terbesar dari Jepang, adalah relasi yang 7 tahun lalu saya sendiri yang membangunnya. Damar mengira Tanaka menghormatinya. Kenyataannya, setiap kontrak, setiap jamuan makan malam, setiap detail kepercayaan itu, saya yang merawat. Sore itu, saya menemui Tanaka di sebuah restoran. Tenang, saya tidak menjelek-jelekan Damar. Saya hanya membuka map berisi laporan keuangan sebenarnya dan berkata, Tuan Tanaka, selama ini Anda berinvestasi pada sebuah nama. Izinkan saya menunjukkan siapa yang sesungguhnya menjaga uang Anda tetap aman. Tanaka membaca dalam diam yang panjang, lalu ia menutup map itu, membungkuk hormat, dan berkata satu kalimat, saya menunggu terlalu lama untuk bertemu orang yang benar. Satu persatu, pilar-pilar yang Damar kira miliknya berpaling, bukan karena saya menghasut, tapi karena mereka selalu tahu siapa yang benar-benar bekerja, dan mereka hanya menunggu keberanian untuk mengakuinya. Malam hari kedua, di butik mewah, Salsabila kembali membuat keributan. Ia memaksa membeli tas seharga ratusan juta, dan kartunya kembali ditolak di depan pramuniaga dan pengunjung lain. Ia menjerit, kalian tidak tahu siapa saya. Saya istri pemilik Wangsa Adhikara. Pramuniaga itu dengan sopan yang dingin menjawab, mohon maaf Bu, menurut sistem, kartu ini sudah dinonaktifkan oleh pemegang rekening utama. Rekaman kejadian itu tersebar di media sosial dalam hitungan jam. Kolom komentar dipenuhi orang yang geram sekaligus puas. Perempuan yang 3 hari lalu memamerkan kemewahan kini menjadi bahan tertawaan. Ia pulang dengan air mata amarah dan melampiaskannya pada Damar. Ini semua salahmu, teriaknya. Kamu bilang aku akan hidup seperti ratu. Aku sedang mengurusnya. Salsa, mengurus apa? Kamu bahkan tidak tahu kenapa perusahaanmu sendiri membekukan kartuku. Ia benar, dan itulah yang paling menghancurkan Damar. Ia tidak tahu. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa banyak hal tentang kerajaannya sendiri yang tak pernah ia pahami. Hari kedua malam, Bu Vreda datang ke kantor dengan wajah panik. Damar, ada apa ini? Tetangga bilang perusahaan kita bangkrut. Arisan ibu-ibu jadi ramai membicarakan kita. Tidak ada apa-apa, Bu. Hanya gangguan sementara. Gangguan sementara. Suara Bu Vreda meninggi. Namamu jadi bahan olokan di seluruh kota. Damar, kau tahu apa yang mereka bisikkan di arisan tadi? Bahwa kau bodoh melepas istri yang menjaga hartamu. Demi perempuan yang hanya bisa menghabiskannya. Damar berbalik, matanya merah. Ibu yang menyuruhku menceraikannya. Ibu yang bilang Kinanti terlalu pintar, terlalu berbahaya. Bahwa selama ada dia, aku tak akan pernah jadi laki-laki sejati. Sekarang ibu menyalahkan aku. Untuk pertama kalinya, Bu Vreda tak punya jawaban. Karena anaknya benar. Selama ini ia mengira ia melindungi Damar dari perempuan yang lebih kuat. Ia tak pernah sadar, ia justru sedang membuang satu-satunya orang yang menahan atap mereka agar tidak runtuh. Tapi Bu Vreda menatap anaknya lama. Di balik semua kesombongannya, ada seorang ibu yang seumur hidup takut kehilangan. Suaminya dulu pergi meninggalkannya miskin. Ia membesarkan Damar dengan satu tekad. Anaknya tak boleh pernah bergantung pada perempuan manapun. Itulah mengapa ia begitu membenci saya. Bukan karena saya jahat,
Tapi karena saya kuat dan kekuatan seorang menantu di matanya adalah ancaman, ia tak pernah sadar ketakutannya sendirilah yang malam ini sedang menghancurkan anaknya. Hari ketiga pagi, Damar melangkah gontai ke ruang kerjanya di lantai teratas. Ruangan itu terasa asing, dingin, kosong. Ia duduk di kursi kulitnya, tapi tak merasakan kenyamanan sedikit pun. Saat itulah matanya menangkap sesuatu di atas meja yang selalu bersih, sebuah map tebal berwarna krem dengan logo perusahaan tercetak tinta emas. Map itu tidak ada saat ia datang tadi. Jantungnya berdebar saat meraihnya. Terasa berat dan resmi, ia membukanya perlahan. Di halaman pertama tertulis dengan huruf kapital yang tegas. Pemberitahuan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Wangsa Adhikara Group. Napasnya tertahan, siapa yang berani menggelar rapat sepenting ini tanpa persetujuannya? Ia adalah CEO, pemegang saham mayoritas, setidaknya begitulah yang selama ini ia yakini. Ia membalik halaman, matanya melebar membaca agenda evaluasi kinerja direksi, pemaparan status hukum dan keuangan terkini, penetapan pemegang saham mayoritas yang baru. Ia membalik ke halaman terakhir, mencari nama pihak yang mengajukan mosi ini. Tangannya gemetar. Di bagian bawah, dengan tinta hitam yang tenang, tertera satu nama, Kinanti Wardani, wali amanat, sesuai klausul perlindungan pendiri tertanggal 7 tahun lalu. Damar merasa lantai bergeser di bawah kakinya. Ia menyambar telepon, memanggil bagian hukum, suara di seberang gemetar. Benar, Pak, klausul itu sah. Bapak menandatanganinya sendiri. 7 tahun lalu, kami baru menemukannya kemarin saat firma hukum Tuan Sudirman mengirimkan salinannya. Telepon terlepas dari tangannya. Rasa dingin merayap di tulang punggungnya. Bukan lagi curiga, tapi kepastian yang mengerikan. Kinanti tidak mungkin tidak tahu. Jika Kinanti yang membangun sistem ini, maka Kinanti pula yang tahu persis di mana setiap titik untuk menghancurkannya. Dengan langkah gontai, Damar turun ke ruang arsip di lantai bawah tanah. Ruangan dingin yang selama ini tak pernah ia jamah karena mengurus dokumen adalah pekerjaan teknis, katanya. Pekerjaan yang di bawah martabat seorang CEO. Selama berjam-jam ia membuka satu persatu map berdebu itu. Dan di sanalah dikelilingi hantu. Kompetensi saya, ia mulai mengerti. Setiap proposal cabang yang ia klaim sebagai idenya ditulis dengan tangan saya, dengan tanggal dan tanda tangan saya sebagai penyusun. Setiap negosiasi besar yang ia banggakan, catatan aslinya menunjukkan sayalah yang merancang strateginya. Ada satu folder berlabel sederhana perlindungan pendiri, berisi salinan klausul itu, disertai memo tulisan tangan Eyang Broto. Damar membaca memo itu, tangannya gemetar. Bila cucuku memilih perempuan lain di atas perempuan yang membangun bersamanya, maka ia telah membuktikan bahwa ia tak layak atas warisan ini. Kinanti akan tahu apa yang harus dilakukan. Eyang tahu sejak 7 tahun lalu, kakeknya sudah tahu siapa Damar sebenarnya dan telah menyiapkan jaring pengaman bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi apa yang ia bangun dari kelalaian darah dagingnya sendiri. Ia teringat ratusan dokumen yang ia tanda tangani tanpa membaca, sambil menyuruh saya mengurus hal-hal teknis. Jangan ganggu aku dengan hal remeh seperti ini. Begitu selalu, katanya. Matanya tak pernah lepas dari layar ponsel. Ia ingat kilat kekecewaan di mata saya setiap kali ia memotong pembicaraan saya tentang arus kas, tentang risiko yang saya lihat jauh di depan. Ia mengabaikan bukan hanya istrinya, ia mengabaikan mitra terbaiknya, otak di balik seluruh kerajaannya. Kini setiap dokumen itu menjadi bukti kebodohannya sendiri. Ia bukan raja yang membangun istana, ia hanya pangeran manja yang mewarisi tahta, terlalu angkuh untuk mendengarkan sang ratu yang bijaksana. Menurut kalian, di posisi saya saat itu, apakah kalian akan memaafkan? Tulis di kolom komentar. Karena hari itu, saya sudah selesai memaafkan. Hari ketiga, sore, ruang rapat utama, saya masuk mengenakan gaun merah. Ya, merah. Warna yang 3 hari lalu dipakai perempuan yang merebut suami saya. Tapi hari ini, merah bukan warna kemenangan seorang perebut. Merah adalah warna keadilan yang datang menagih. Meja panjang itu dikelilingi para pemegang saham senior, orang-orang yang dulu dihormati Eyang Broto. Mereka menatap saya dengan hormat yang sudah lama tidak saya terima di perusahaan ini. Pak Sudirman berdiri di samping saya, membawa map berisi setiap bukti. Damar duduk di ujung meja, wajahnya abu-abu. Salsabila di sampingnya,
gemetar, tak lagi memakai gaun mewah. Bu Vretha dan Nadia duduk di kursi tamu. Wajah yang 3 hari lalu penuh tawa kini penuh ketakutan. Saya mengambil palu kayu di hadapan saya. Rapat saya bukan, Kata saya, suara tenang. Agenda pertama, pemaparan bukti perselingkuhan yang menyebabkan perceraian sesuai klausul perlindungan pendidik. Pak Sudirman membuka layar foto-foto Salsabila dan Damar di resort, bukti transfer dana perusahaan yang dipakai membiayai liburan mereka, faktur jet pribadi, tagihan villa. Setiap rupiah tercatat ditarik dari kas perusahaan atas persetujuan Damar sendiri. Hitam di atas putih, para pemegang saham senior bergumam. Wajah mereka mengeras. Pak Hendra, salah satu direktur tertua yang dulu bekerja langsung dengan Eyang Broto, menggebrak meja pelan. Jadi selama ini uang yang kami kira untuk ekspansi dipakai untuk foya-foya, sementara pekerja di cabang baru tidak dibayar. Damar membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Bukan hanya itu, Pak Hendra, kata saya, tenang. Saya memberi isyarat pada Pak Sudirman. Layar berganti, deretan transaksi mencurigakan, dana yang mengalir ke rekening pribadi atas nama Salsabila selama 3 bulan terakhir, jauh sebelum perceraian diumumkan. Perselingkuhan ini bukan kejadian semalam. Ini sudah direncanakan dan dibiayai oleh uang perusahaan yang seharusnya menjadi hak kalian semua sebagai pemegang saham. Ruangan itu meledak dalam gumaman marah. Salsabila menunduk, wajahnya pucat pasi. Nadia yang datang untuk menyaksikan kemenangan kakaknya, kini menggeser kursinya menjauh dari Salsabila, seolah takut tertular kejatuhan. Berdasarkan klausul ini, lanjut saya, yang ditandatangani sendiri oleh saudara Damar Prakoso 7 tahun lalu, 70% saham atas namanya. Dengan ini, beralih secara hukum kepada saya. Ini tidak masuk akal. Damar bangkit. Kau menjebakku. Saya menatapnya. Tenang, menjebak. Saya hanya menyimpan dokumen yang kau tandatangani tanpa membaca. Damar, selama 7 tahun aku memintamu membaca sebelum menandatangani. Kau selalu bilang, jangan ganggu aku dengan hal teknis. Ternyata hal teknis itulah seluruh kerajaanmu. Ia terjatuh kembali ke kursinya. Agenda kedua, suara saya semakin dingin. Pemberhentian Saudara Damar Prakoso dari seluruh jabatan dan fasilitas efektif detik ini dan pembentukan tim audit independen untuk menyelidiki dugaan penggelapan dana oleh Nona Salsabila. Bila terbukti, hasilnya akan kami teruskan sebagai tuntutan pidana ke kepolisian. Salsabila menjerit, bangkit dari kursinya. Aku tidak tahu apa-apa. Semua ini Damar yang mengatur. Dia yang mentransfer uang itu ke rekeningku. Aku hanya menerima. Jangan libatkan aku dalam kejahatannya. Damar menoleh padanya. Ngeri. Salsa, apa yang kau katakan? Aku tidak akan masuk penjara untukmu. Damar balasnya. Air matanya mengalir bukan karena sedih, tapi karena panik menyelamatkan diri. Kau bilang kau akan memberiku segalanya. Kau bilang perempuan itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan di sanalah, di ruangan itu, di depan para pemegang saham. Cinta yang mereka bangun di atas pengkhianatan runtuh dalam hitungan detik. Dua orang yang tadinya bersekutu, kini saling menuding, saling menyalahkan, seperti dua orang yang tenggelam dan mencoba menginjak kepala satu sama lain untuk mengambil napas. Karena rumah yang dibangun di atas kebohongan selalu punya pondasi dari pasir, dan pasir tak pernah bisa menahan beban badai. Saya mengetuk palu itu 1 kali, bunyinya seperti vonis, rapat ditutup. Konsekuensinya datang secepat kilat. Sebelum para pemegang saham meninggalkan ruangan, 2 petugas keamanan sudah berdiri di samping Damar. Pak, mohon maaf, kami diminta mengantar Bapak keluar dari gedung ini. Tidak ada lagi panggilan hormat, tidak ada lagi basa-basi. Ia bukan lagi bos mereka. Mereka memberinya 15 menit mengemasi barang pribadi ke dalam kotak kardus coklat. Foto, piala, semua dimasukkan dengan kasar. Karyawan di koridor berpura-pura sibuk, tapi mata mereka mencuri pandangan. Ada yang iba, ada yang menahan senyum saat melintasi lobi. Damar menundukkan kepala dalam-dalam, tak sanggup menahan tatapan ratusan mata yang menguliti sisa harga dirinya. Bu Vreda mengejar saya di lorong. Untuk pertama kalinya, kesombongannya lenyap. Kinanti, suaranya bergetar. Tolong, ampuni anakku. Ibu salah. Saya berhenti. Saya menatap perempuan tua yang selama 7 tahun menghina saya sebagai kertas dan tinta. Dan di dalam diri saya menunggu rasa puas itu datang. Tapi yang datang hanya rasa lelah dan sedikit iba. Bu, kata saya pelan.
Saya tidak menghancurkan Damar. Damar menghancurkan dirinya sendiri saat ia memilih menandatangani tanpa membaca. Dan saya tidak akan pernah menjadi seperti kalian. Saya tidak akan mengambil hak ibu sebagai seorang nenek. Cucu ibu, bila kelak lahir, tetap punya tempat. Tapi perusahaan ini adalah amanat Eyang Broto dan amanat tidak untuk dijual demi gengsi. Saya berbalik. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa ringan. 7 hari kemudian, vonis berikutnya tiba untuk Damar dan Salsabila. Pagi itu, sebuah truk besar dari perusahaan pindahan berhenti tepat di depan gerbang villa mewah yang dulu dibayar dengan dana perusahaan. Beberapa petugas turun membawa surat perintah eksekusi resmi dari bank. Salsabila berlari keluar berteriak histeris, "Ini rumahku, kalian tidak berhak masuk, pergi kalian semua." Perwakilan bank mendekatinya dengan tenang, "Mohon maaf, Bu, secara hukum, properti ini bukan lagi milik Anda maupun Tuan Damar. Kredit villa ini dijamin oleh saham perusahaan yang kini sudah beralih. Kami mohon kerjasamanya." Saat Salsabila terus melawan, mencakar, menjerit, dua petugas perempuan terpaksa menahannya. Damar hanya bisa menonton dengan tatapan kosong. Tenaganya habis untuk melawan takdir. Ia melihat sofa kulit Italia yang dulu ia banggakan diangkut ke truk. Lukisan-lukisan mahal diturunkan dari dinding. Satu persatu simbol kejayaannya dibawa pergi di bawah sinar matahari pagi yang tak berdosa. Saya tidak hadir di sana. Saya tidak perlu. Keadilan tidak butuh saya menontonnya. Nadia, adik ipar yang dulu paling lantang menyebut saya orang luar, datang menemui saya seminggu kemudian. Kali ini, tanpa kesombongan, suaminya mendengar keluarga Prakoso jatuh mulai menjauhinya. "Kak Kinanti," katanya, matanya berkaca-kaca. "Aku minta maaf, dulu saya memandangnya, saya bisa saja menikmati momen ini, tapi saya hanya merasa kasihan pada perempuan yang seluruh harga dirinya bergantung pada di pihak mana kekuasaan berada." "Nadia," kata saya, "belajarlah berdiri dengan kakimu sendiri, supaya kau tak perlu lagi mengukur nilai orang dari seberapa berguna mereka untukmu." Ia menunduk dan pergi. Saya tak pernah mendengar kabarnya lagi. Salsabila pergi dalam seminggu mencari pria kaya berikutnya. Ternyata, cinta yang dibeli selalu punya tanggal kedaluarsa. Damar pindah ke apartemen kecil, mencoba memulai bisnis, gagal berkali-kali. Karena ternyata ia tak pernah tahu cara membangun apapun dari nol. Bu Vretha merawatnya, dua orang yang tersisa dari kerajaan yang mereka runtuhkan sendiri. Dan saya tidak menghabiskan hari-hari saya memikirkan mereka. Setahun kemudian, Wangsa Adhikara Group kembali sehat di tangan saya. Cabang ke-10 yang dulu mangkrak, kini berdiri megah dengan nama Eyang Broto terpahat di lobinya. Saya mengangkat Mbak Rahayu menjadi kepala staf. Kebaikan ternyata adalah investasi paling aman yang pernah saya tanam. Suatu malam, di sebuah gala bisnis internasional, saya berdiri memegang segelas anggur, tertawa lepas bersama para mitra. Wajah saya berseri oleh kebahagiaan yang tulus. Saya bukan lagi Kilanti yang dingin dan penuh perhitungan. Saya telah menemukan kembali kehangatan dalam hidup saya. Pandangan saya menyapu cakrawala kota. Untuk sesaat, mata saya menangkap sosok seorang petugas kebersihan yang mengepel lantai kaca di gedung seberang. Sosok itu sekilas mengingatkan saya pada Damar, tapi hanya sepersekian detik. Ingatan itu datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak emosi apapun. Tidak ada benci, tidak ada iba, hanya kekosongan, seperti mengingat film buruk yang pernah saya tonton bertahun-tahun lalu. Saya belajar satu hal, sahabat. Harga diri seorang perempuan bukan tentang menang atas orang yang menyakitinya, tapi tentang tidak kehilangan dirinya sendiri di sepanjang jalan. Saya tidak membalas dengan menjadi kejam seperti mereka. Saya membalas dengan membangun sebuah kehidupan yang begitu indah, hingga keberadaan mereka yang pernah menyakiti saya menjadi tidak relevan sama sekali. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang bekerja keras dalam diam, yang cintanya dianggap kelemahan, yang kebaikannya dianggap izin untuk diinjak. Kalau kalian sedang merasa tak dihargai malam ini, saya ingin kalian ingat satu hal. Kesabaran bukan berarti membiarkan kezaliman. Berdiri untuk diri sendiri bukanlah dosa. Dan keadilan, cepat atau lambat, selalu menemukan jalannya pulang. Ceritakan kisah kalian di
kolom komentar. Pernahkah kalian bertemu orang yang meremehkan kalian? Lalu menyesal? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Fajar yang baru selalu tiba bagi siapapun yang berani menyambutnya dengan hati yang lapang. Sehari sebelum pernikahan saya kembali ke rumah calon mertua hanya untuk mengambil syal yang tertinggal. Di balik pintu, saya mendengar mereka tertawa, menghitung apartemen saya, tabungan ibu saya. Seolah saya hanya secari kertas yang akan mereka tanda tangani. Mereka tidak tahu satu hal. Saya seorang notaris. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah nyata tentang perempuan yang nyaris menyerahkan seluruh hidupnya, lalu memilih berhenti tepat waktu. Jika cerita malam ini menyentuh hati Anda, tekan suka dan berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan kisah berikutnya. Malam itu Jakarta turun hujan tipis. Saya melaju pulang dari kawasan Kelapa Gading, dan baru setengah jalan, saya sadar syal itu tertinggal. Saya memutar balik. Saya tidak tahu putaran setir itu akan mengubah seluruh hidup saya. Nama saya Anindya Kusuma, 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Sudah 6 tahun saya memegang protokol sendiri. Setiap hari saya membaca akta, sertifikat, perjanjian. Setiap hari saya menyaksikan bagaimana keluarga retak karena satu lembar surat. Saya kira saya sudah kebal. Saya salah. Ibu saya meninggal 2 tahun lalu. Beliau pemilik sebuah butik kecil di Tebet. Dirintis dari nol setelah ayah pergi. Sebelum tutup mata, ibu menggenggam tangan saya. Suaranya nyaris habis. "Nin, apapun yang terjadi, jaga yang ibu tinggalkan. Jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya." Saat itu saya hanya mengangguk sambil menangis. Saya tidak paham betapa dalam pesan itu. Yang ibu tinggalkan tidak banyak, tapi cukup. Sebuah apartemen di kawasan Senayan, seluas 110 meter persegi, atas nama saya. Tabungan dari hasil butik selama belasan tahun, sekitar 2 miliar rupiah. Dan satu amplop coklat berisi buku tabungan lama, serta selembar surat yang belum sempat saya buka. Saya simpan semuanya rapi. Saya kira saya menyimpan warisan. Ternyata saya menyimpan senjata. Saya bertemu Reza 5 tahun lalu di sebuah seminar properti. Saya jadi pembicara soal aspek hukum jual beli. Dia duduk di barisan depan, bertanya dengan sopan, lalu menunggu sampai acara selesai hanya untuk berkenalan. Reza seorang lead engineer di perusahaan konstruksi. Tutur katanya halus, senyumnya seperti angin sore, membuat orang lengah tanpa sempat waspada. 5 tahun kami berpacaran. Reza tidak pernah meminta apapun. Justru itu yang membuat saya percaya ketika ia melamar. Saya pikir saya beruntung. Saya, perempuan yang setiap hari berurusan dengan kecurangan orang lain, mengira diri saya aman. Ibunya, Bu Hartini, 58 tahun, menyambut saya seperti anak sendiri. Pertemuan pertama, beliau menggenggam tangan saya erat-erat. Suaranya manis seperti madu. "Tante senang sekali punya calon menantu seperti Nindya. Pintar, mandiri, tidak banyak gaya. Perempuan zaman sekarang jarang yang begini." Saya terharu. Saya pikir akhirnya saya punya keluarga lagi. Adik Reza, Vanya, 27 tahun, memanggil saya Mbak dengan riang. Ia bercerita tentang mimpinya membuka usaha desain interior. Katanya ia ingin meniru saya, perempuan yang berdiri di atas kaki sendiri. Saya bahkan pernah meminjamkannya modal kecil untuk kursus. Saya kira saya sedang menanam kebaikan. Ternyata saya sedang memberi makan rencana mereka. Persiapan pernikahan berjalan rapi. Gaun yang saya pilih bersama mendiang ibu dalam angan. Seharga 30 juta rupiah. Resepsi di hotel. Uang mukanya sudah dibayar Reza. Dan apartemen Senayan yang sejak awal atas nama saya. Rencananya jadi rumah kami setelah menikah. Reza pernah berkata, suaranya begitu lembut. "Nin, kalau mau, balik nama. Jadi nama kita berdua juga tidak apa-apa. Kan kita suami istri. Punyamu jadi punyaku. Punyaku jadi punyamu." Saya tersenyum. Saya percaya dengan seluruh masa muda saya. Tapi
Malam itu, di depan pintu yang tidak terbuka, saya akhirnya tahu. 5 tahun cinta, makan malam keluarga, genggaman tangan yang hangat. Semuanya hanya sandiwara yang dirancang sangat rapi. Dan saya adalah tokoh utama yang paling naif. Mobil saya berhenti di bawah gedung apartemen keluarga Reza di Kelapa Gading. Lampu koridor berwarna kuning pucat. Angin menggesek dedaunan, berdesir seperti bisikan. Sepatu hak tinggi saya mengetuk lantai batu dengan bunyi kering. Di pintu kaca lobi, saya melihat bayangan saya sendiri. Seorang perempuan yang besok akan menjadi pengantin. Tenang, kata saya pada diri sendiri. Besok, hari bahagiamu. Lift berbunyi pelan dan terbuka di lantai mereka. Saya melangkah ke koridor. Lampu sensor menyala. Di depan pintu, saya menarik napas. Saya hanya perlu menekan bel, tersenyum, dan berkata, "Maaf, Bu, Shell, saya ketinggalan." Sederhana. Jari saya melayang di depan tombol, dan tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari dalam. Suara Bu Hartini, keras. Tanpa peduli sopan santun, seperti orang yang sedang menelpon. Si Nindya itu baru saja pulang. Ya ampun. Tante sampai capek lihat caranya senyum. Manis sekali. Padahal palsu. Saya terpaku. Jari saya membeku di udara. Lalu suara lain menyahut, sedikit mengejek. "Vania, Ibu jago banget akting. Tadi aku hampir ketawa di depan dia." Di dalam, Bu Hartini tertawa terbahak-bahak. Tawa orang yang baru memenangkan permainan. Harus akting dong. Kalau tidak, bagaimana kita dapat apartemen Senayan itu? Telinga saya berdengung. Apartemen itu 110 meter, dekat kawasan elit. Harganya sekarang tidak kurang dari 8 miliar. Lanjut Bu Hartini. Vania mendesah. Suaranya bersemangat seperti anak kecil dapat hadiah. Nanti setelah menikah, Mas Reza tinggal bujuk balik nama. Mas kan engineer, ngerti surat-surat. Abis itu kita jual. Cukup buat Mas Reza buka perusahaan sendiri. Balik nama, jual. Setiap kata seperti tamparan. Bukan di wajah, langsung ke harga diri saya. Saya, yang setiap hari mengurus akta balik nama orang lain, kini didengar sedang direncanakan untuk dirampok dengan cara yang sama persis. Bu Hartini melanjutkan, suaranya makin ringan. Bukan cuma apartemennya, ibunya dulu kan punya butik. Pasti ninggalin tabungan banyak. Suruh Reza bujuk pelan-pelan. Biar uangnya dipegang kita. Nanti Vania mau beli mobil. Ibu bantu. Saya bersandar di dinding koridor. Kaki saya lemas. Keringat dingin mengalir di punggung. Meresap lewat blus. Kalimat manis Bu Hartini hari ini berubah menjadi sesuatu yang menjijikan. Senyum ramahnya, genggaman hangatnya. Tante sudah anggap kamu seperti anak sendiri. Semuanya drama murahan. Sementara di luar, saya berdiri membatu. Tangan masih melayang di depan bel, tak mampu menekan. Pintu kayu di hadapan saya tidak terbuka, namun kata-kata dari dalam menembus telinga, menusuk jantung, lebih tajam dari pisau manapun. Di dalam, mereka sama sekali tidak tahu. Calon menantu mereka sedang mendengar setiap kata. Oh ya. Satu lagi, kata Bu Hartini. Nanti di pernikahan, Vania pura-pura terharu, ya. Bilang betapa Mas Reza sayang Nindya. Biar kerabat dua pihak lihat Reza, pria bertanggung jawab. Vania tertawa cekikikan. Tenang, Bu. Vania sudah siapkan. Nanti pas acara, aku tuang minum lebih banyak buat Mbak Nindya. Kalau sudah mabuk, gampang diatur. Saya bergidik. Bukan karena dingin, karena jijik. Saat itu juga, sesuatu di dalam diri saya hancur berkeping. Bukan cinta, tapi ilusi. Ilusi bahwa jika saya cukup tulus, cukup sabar, cukup mencintai, saya akan mendapat keluarga yang baik sebagai balasan. Saya memejamkan mata. Air mata tidak jatuh. Mungkin karena terlalu syok. Mungkin karena sakitnya sudah melewati batas untuk menangis. Di kepala saya bukan lagi pertanyaan mengapa, tapi satu pikiran yang sangat jernih. Saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Tangan saya gemetar, tapi pikiran saya luar biasa terang. Saya keluarkan ponsel. Jari saya meluncur, menyalakan perekam suara. Perlahan, saya membungkuk, mendekatkan ponsel ke celah bawah pintu. Di dalam,
Percakapan masih berlanjut, bahkan makin terang-terangan. Setelah Nindya menikah, urusan kita selesai, kata Bu Hartini. Anak itu baik, takut omongan orang. Kalau dia mau macam-macam, dia tidak akan berani. Vania menimpali. Iya, orang luar cuma lihat keluarga kita baik. Kalau dia yang minta cerai, semua orang bakal hujat dia. Menantu tidak tahu terima kasih. Saya mendengar setiap kata. Jantung saya seperti diremas. Tapi tangan saya tetap memegang ponsel. 3 menit terasa seperti 3 tahun. Ketika saya rasa cukup, saya hentikan rekaman. Saya masukkan ponsel ke tas. Saya berdiri tegak, tidak lagi gemetar. Pintu itu tidak akan pernah saya masuki sebagai seorang menantu. Saya berbalik. Sepatu hak saya mengetuk lantai lebih keras dari saat datang. Setiap langkah seperti menginjak kepingan masa lalu saya sendiri. Di lift, cermin memantulkan wajah saya yang pucat, bibir terkatup. Tatapan kosong namun dingin. Saya melihat diri saya, lalu tertawa hambar. Nindya, kamu memang bodoh. Tapi setidaknya kamu sadar tepat waktu. Mobil melaju menembus malam. Lampu jalanan Jakarta menjadi garis cahaya yang kabur. Saya tidak pulang ke arah rumah keluarga Reza lagi. Saya menuju apartemen sewaan saya yang lama di Bintaro. 30 meter persegi. 1 kamar. 1 ruang tamu yang menyatu dengan dapur. Kecil. Tapi malam itu, hanya di sanalah saya merasa aman. Saya membuka pintu. Udara dingin menyambut. Di gantungan baju, gaun pengantin putih tergantung diam. Bergoyang pelan ditiup angin jendela. Cahaya bulan membuat lapisannya memantulkan cahaya dingin. Seperti mimpi indah yang rapuh. Saya memandanginya lama, lalu berkata pelan, "Cantik sekali." Ya. Sampai hampir mengubur hidup saya. Saya tidak tidur malam itu. Bukan karena menangis. Karena pikiran saya terlalu jernih. Jernih dengan cara yang menakutkan. Setiap senyum palsu keluarga Reza terus berputar di kepala seperti film lambat. Saya berbaring, tangan di atas dada, merasakan jantung yang masih berdetak teratur, masih hidup. Hanya saja, tidak ada lagi antusiasme menanti hari esok. Menjelang subuh, saya bangun. Saya nyalakan lampu meja, lalu menarik laci paling bawah meja kayu tua. Di dalamnya, dokumen yang tersusun rapi. Sertifikat apartemen Senayan atas nama saya, kontrak kerja, dan amplop coklat peninggalan ibu yang belum pernah saya buka. Tangan saya gemetar saat menyentuh amplop itu. Saya teringat suara ibu. "Min, jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya." Dulu, saya menepisnya, bahkan tertawa. Ibu terlalu banyak pikir. Sekarang, saya hanya ingin kembali ke saat itu, memeluk ibu, dan minta maaf karena tidak percaya. Saya buka amplop itu. Di dalamnya, buku tabungan lama dan selembar surat tulisan tangan ibu. Isinya pendek, untuk Nindya. Butik ini ibu rintis dengan keringat. Apartemen ini ibu beli dengan air mata. Semua sudah ibu balik nama ke kamu. Lengkap dengan akta hibahnya. Supaya tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Notarisnya Om Bram, sahabat lama ibu. Kalau ada apa-apa, temui beliau. Saya terdiam. Ibu sudah menyiapkan benteng untuk saya. Bahkan sebelum saya tahu, saya akan diserang. Saya pasang earphone. Saya putar lagi rekaman 3 menit itu. Suara Bu Hartini menggema di kamar yang sunyi. Si Nindya itu. Tante sampai capek lihat caranya senyum. Saya tidak mempercepat, tidak mematikan. Saya paksa diri mendengar sampai habis. Sebagai cara memutus total jalan untuk kembali. Setelah selesai, saya letakkan ponsel. Tidak ada lagi keraguan. Ini bukan kesalahpahaman, ini konspirasi. Pagi datang. Saya tidak memakai gaun pengantin. Saya pakai kemeja putih, celana hitam, rambut diikat rapi. Pakaian seseorang yang akan menyelesaikan urusan terpenting dalam hidupnya. Saya seduh kopi hitam. Pahitnya menyebar, tapi terasa nyaman di kepala saya. Langkah-langkah mulai tersusun. Sebagai notaris, saya tahu persis apa yang harus saya lindungi dan dengan cara apa. Ponsel bergetar. Pesan dari Vania. "Mbak Nindya, besok jangan lupa tidur cepat ya. Jadi pengantin harus paling cantik." Saya membacanya dan tertawa. Tawa yang sungguhan. Tenang saja,
batin saya. Besok aku akan sangat sadar. Tapi saya tidak membatalkan apapun pagi itu. Saya seorang notaris. Saya tahu satu hal yang orang awam tidak tahu. Membatalkan pernikahan hanya menyelamatkan saya dari satu malam. Mengumpulkan bukti, menyelamatkan saya seumur hidup. Mereka belum tahu, saya sudah dengar. Selama mereka belum tahu, saya masih punya waktu untuk membaca seluruh gerakan mereka. Hari itu, Reza menelpon. Suaranya selembut biasa. Nin, kamu sudah sampai rumah. Kok nggak kabar? Aku khawatir. Saya bersandar ke dinding. Suara saya tenang. Sampai saya sendiri terkejut. Sudah sampai. Hari ini capek tidak? Ketemu ibu. Saya hampir tertawa. Iya, jawab saya singkat. Ibu suka sekali sama kamu. Nin, beliau muji kamu terus. Saya memandang langit-langit. Reza, boleh aku tanya sesuatu? Kamu cinta aku? Tidak. Di seberang sana, hening sejenak. Lalu tawa canggung. Ya, cinta lah. Kalau tidak, kenapa aku mau nikah? Saya menutup telepon. Jantung saya tidak sakit, hanya dingin. Keesokan paginya, 2 hari sebelum tanggal resepsi, Reza datang menjemput saya untuk mengurus administrasi terakhir. Begitu katanya, di dalam mobil, ia menyodorkan map. Nin, ini cuma formalitas. Biar setelah nikah, gampang. Apartemen Senayan kita balik nama. Jadi nama berdua sekarang. Notaris kenalan ibu sudah siapkan aktanya. Kamu tinggal tanda tangan. Saya buka map itu. Tangan saya tenang. Mata saya, mata seorang notaris, langsung membaca setiap baris. Itu bukan akta jual beli, bukan pula balik nama bersama. Itu akta hibah. Saya sebagai pemberi menghibahkan seluruh apartemen kepada Reza sebagai penerima, tanpa imbalan. Setelah ditandatangani dan didaftarkan, apartemen itu 100% menjadi milik Reza. Dan ada satu lagi di bawahnya, surat kuasa, memberi Reza wewenang mengakses dan mengelola rekening warisan ibu saya. Saya menahan napas, bukan karena takut, karena saya nyaris tertawa. Mereka menyodorkan jebakan hukum yang paling tua di dunia kepada orang yang menyusun jebakan semacam ini untuk klien setiap hari. Tapi saya tidak menunjukkan apapun, saya tersenyum. Wah, lengkap sekali. Tapi notaris yang ini aku tidak kenal. Reza, boleh aku bawa pulang dulu? Aku baca teliti. Kamu tahu aku. Kerjaanku memang baca akta. Reza ragu sejenak, lalu mengangguk. Ya sudah. Tapi jangan lama-lama, ya. Ibu sudah nunggu. Malam itu saya pelajari akta palsu mereka kata demi kata. Notaris yang mereka pakai ternyata baru, kantornya kecil, dan beberapa pasal sengaja ditulis kabur supaya saya tidak paham. Mereka memperhitungkan satu hal, bahwa saya, seperti perempuan kebanyakan, akan percaya kata formalitas. Mereka tidak memeriksa profesi saya cukup teliti. Reza bahkan tidak pernah benar-benar bertanya, akta seperti apa yang saya tangani setiap hari di kantor. Tapi saya menemukan sesuatu yang jauh lebih busuk. Di antara berkas yang Reza serahkan, terselip satu lembar lama, sebuah surat pernyataan bertanggal setahun lalu. Seolah-olah ditandatangani ibu saya, yang isinya menitipkan pengelolaan butik kepada keluarga calon besan. Saya kenal betul tanda tangan ibu. Saya menyimpan puluhan dokumen asli beliau. Tanda tangan di surat ini palsu. Goresannya ragu. Tekanannya salah. Seseorang telah memalsukan tanda tangan ibu saya yang sudah meninggal. Tangan saya dingin. Ini bukan lagi soal apartemen. Ini pidana. Sambil menatap akta palsu itu, ingatan-ingatan lama tiba-tiba berdatangan. Dan kali ini saya melihatnya dengan jernih. Tanda-tanda itu sebenarnya selalu ada. Saya saja yang memilih tidak melihat. Setahun lalu, tak lama setelah ibu meninggal, Bu Hartini pernah datang ke apartemen Bintaro. Beliau berkeliling, memegang dinding, melihat-lihat. Lalu bertanya dengan nada seolah peduli, Nindya, apartemen Senayan peninggalan ibumu itu sudah atas nama siapa sekarang? Kamu sudah urus surat-suratnya. Jangan sampai ada masalah. Loh, Tante khawatir. Saat itu, saya terharu. Mengira beliau benar-benar peduli. Sekarang saya tahu.
Beliau sedang menghitung. 6 bulan lalu, Reza pernah berkata, sambil memeluk saya dari belakang, "Nin, kalau nanti kita nikah, semua jadi milik bersama, ya. Aku tidak mau ada batas antara punyaku dan punyamu. Kita kan satu." Dulu kalimat itu membuat saya merasa dicintai. Sekarang saya mengerti, ia sedang menyiapkan jalan. Bahkan, tabungan butik ibu 3 bulan lalu. Pernah ditanyakan Fania dengan polos, "Mbak, butik almarhumah ibu Mbak dulu laku berapa sebulan? Pasti tabungannya banyak, ya?" Saya jawab apa adanya, tidak curiga. Saya beritahu mereka peta harta saya dengan tangan saya sendiri. Saya menutup mata. Betapa banyak tanda yang saya abaikan karena saya terlalu ingin punya keluarga lagi. Itulah luka yang paling perih. Bukan karena mereka jahat, tapi karena saya yang setiap hari membaca tipu daya orang lain di atas kertas. Begitu mudah ditipu ketika hati saya yang dipertaruhkan. Seorang notaris yang waspada terhadap akta klien, tapi lengah terhadap hidupnya sendiri. Tapi penyesalan tidak mengembalikan apapun. Yang bisa saya lakukan sekarang hanya satu, berhenti menjadi korban dan mulai menjadi orang yang membaca setiap pasal dengan mata dingin, termasuk pasal-pasal hidup saya sendiri. Saya tidak tidur lagi, tapi kali ini bukan karena hancur, karena marah yang jernih. Esoknya, pukul 8 pagi, saya menelpon satu orang, Om Bram, notaris senior, sahabat lama ibu. Nama yang ibu tulis di surat terakhirnya. Suaranya bergetar saat mendengar suara saya. "Nindya, anak Bu Kusuma." "Astaga, sudah lama Om tidak dengar kabarmu." Saya bilang, saya perlu bertemu hari ini juga. Soal warisan ibu. Beliau langsung menyuruh saya datang. Di kantor Om Bram, saya bentangkan semuanya. Sertifikat asli atas nama saya. Akta hibah asli dari ibu yang Om Bram sendiri dulu yang buat. Akta hibah palsu yang Reza sodorkan, surat pernyataan dengan tanda tangan ibu yang dipalsukan, dan rekaman 3 menit itu, Om Bram mendengarkan rekaman sampai habis, lalu melepas kacamatanya pelan. "Nindya," katanya, "kamu tahu artinya semua ini secara hukum?" "Tahu." "Om," jawab saya. "Saya notaris. Saya tahu persis." Om Bram menjelaskan, meski saya sudah tahu, untuk menegaskan langkah. Apartemen dan tabungan itu harta bawaan saya, warisan dari ibu. Secara hukum, harta bawaan tetap milik saya, bahkan setelah menikah, selama tidak ada percampuran. Akta hibah yang mereka sodorkan tidak sah jika saya tidak menandatanganinya dengan kehendak bebas. Dan tanda tangan ibu yang dipalsukan. Itu pemalsuan dokumen. Ada ancaman pidananya. Mereka kira menjebak perempuan lugu, kata Om Bram. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan 2 notaris sekaligus. Saya pulang dengan 1 map baru. Bukan akta hibah, tapi rencana. Langkah pertama, amankan semua dokumen asli di tempat yang tidak mereka jangkau. Langkah kedua, ganti kunci apartemen Bintaro dan blokir sementara akses rekening yang mungkin sudah mereka intip. Langkah ketiga, biarkan mereka mengira saya masih akan datang ke pelaminan. Sebab di pelaminan itulah semua kerabat 2 keluarga akan berkumpul. Dan di sanalah kebenaran paling pantas dibacakan. Sore itu, Bu Hartini menelpon. Suaranya kembali manis seperti madu. "Nindya, sayang, akta yang Reza kasih sudah kamu tanda tangan. Besok kan acara, biar ibu tenang." Saya tersenyum ke arah jendela. Sudah saya baca semua. "Bu, sangat teliti. Besok semuanya akan beres." "Bu, saya janji di seberang." Bu Hartini tertawa puas. Beliau pikir beliau menang. Beliau tidak tahu, kata beres dari mulut seorang notaris punya arti yang sangat berbeda. Tapi sore itu juga sesuatu hampir membongkar semuanya. Reza menelpon, dan untuk pertama kalinya suaranya tidak selembut biasa. Ada nada curiga di sana. "Min," kata notaris kenalan ibu, "kamu belum kirim balik aktanya. Kamu kenapa sih? Biasanya kamu cepat soal surat-surat begini."
Jantung saya berdebar. Kalau ia tahu, saya sengaja menunda. Seluruh rencana saya bisa runtuh sebelum hari resepsi. Saya menarik napas, lalu menjawab dengan suara seringan mungkin. Reza, aku notaris. Justru karena aku ngerti, aku mau baca teliti dulu. Aku tidak mau pernikahan kita dimulai dengan akta yang salah ketik. Malu, kan? Kalau notaris sendiri yang tanda tangan dokumen cacat. Saya tertawa kecil, sengaja. Di seberang, Reza terdiam sejenak. Lalu tawanya kembali. Lega. Ya, benar juga. Kamu memang teliti. Ya sudah. Besok pagi kita beresin bareng, ya. Saya menutup telepon. Dan tangan saya basah oleh keringat. Nyaris. Tapi saya berhasil. Profesi yang dulu membuat mereka mengincar saya, kini menjadi tameng saya. Sejam kemudian, Bu Hartini datang sendiri ke apartemen Bintaro tanpa pemberitahuan. Beliau mengetuk pintu, tersenyum. Membawa rantang berisi opor. Tante bawakan makanan. Sayang, besok kamu pasti sibuk. Tapi matanya tidak pada saya. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari sesuatu. Saya tahu beliau sedang mencari dokumen atau tanda bahwa saya curiga. Saya biarkan beliau masuk. Saya layani dengan ramah. Saya pastikan tidak ada satupun berkas terlihat. Semua bukti sudah aman bersama Om Bram dan di brankas kantor. Yang ada di apartemen hanya gaun pengantin dan secangkir kopi. Bu Hartini duduk, mengamati saya lama. Nindya, kamu yakin tidak ada yang mengganjal di hati? Tante perhatikan. Kamu agak beda beberapa hari ini. Saya menatap beliau lurus, lalu tersenyum semanis yang saya bisa. Meniru senyum yang dulu beliau pakai pada saya. Tidak ada apa-apa, Bu. Cuma deg-degan mau jadi pengantin. Ibu tahu sendiri, perempuan menjelang nikah memang begini. Bu Hartini tertawa. Akhirnya tenang. Tante kira apa? Ya sudah. Istirahat yang cukup, ya. Besok hari besar kita. Kata kita itu sekarang terdengar seperti lelucon yang paling pahit. Setelah beliau pergi, saya bersandar di pintu yang baru saja saya kunci. Saya nyaris tertawa dan nyaris menangis dalam waktu bersamaan. Mereka sudah begitu dekat dengan kemenangan, sampai berani datang mengintai ke sarang saya sendiri. Dan saya harus tersenyum kepada perempuan yang merancang perampasan hidup saya sambil menyuguhkan teh. Tapi tidak apa-apa, besok senyum itu akan saya kembalikan di tempat yang tepat, di depan orang yang tepat. Malam terakhir sebelum hari resepsi, Fania mengirim pesan lagi. Mbak Nindya, aku sudah siapin sambutan terharu buat besok. Bakal nangis beneran nih. Saya membalas, untuk pertama kalinya dengan tenang sepenuhnya. Bagus, Vania, simpan air matamu. Besok kamu mungkin benar-benar butuh. Saya kirim. Lalu saya matikan lampu. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, saya tidur nyenyak. Tetapi mereka tidak berhenti. Sehari sebelum resepsi, Reza mengajak saya makan malam di rumah keluarganya. Katanya, makan terakhir sebagai keluarga sebelum resmi jadi satu. Saya tahu, itu jebakan emosi. Tapi, saya datang. Bukan karena percaya. Karena saya ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani bersandiwara. Dan saya ingin merekam lebih banyak. Di meja makan, Bu Hartini memasak rendang. Beliau menaruh potongan terbaik di piring saya, sambil tersenyum. Makan yang banyak. Sayang, besok kamu jadi pengantin tercantik. Fania menyenggol lengan saya manja. Mbak, nanti kalau apartemen sudah balik nama, aku boleh ikut desain interiornya, ya. Aku sudah punya banyak ide buat ruang tamunya. Saya nyaris tersedak. Mereka bahkan sudah membagi-bagi rumah saya di kepala mereka, sambil menyuapi saya rendang. Saya tersenyum dan menjawab manis. Tentu, Vania. Ide-idemu pasti menarik. Di bawah meja, jari saya menekan tombol rekam sekali lagi. Reza, sepanjang malam, memainkan perannya dengan sempurna. Ia menggenggam tangan saya, menatap saya seolah saya satu-satunya perempuan di dunia. Nin, aku beruntung sekali dapat kamu, bisiknya. Dulu. Kalimat itu akan membuat hati saya hangat.
Malam itu, kalimat itu hanya membuat saya merinding. Saya tatap matanya, mencari jejak cinta yang dulu saya kira ada di sana. Tidak ada, hanya perhitungan, dibungkus kelembutan. 5 tahun saya menatap mata itu, dan tidak pernah benar-benar melihatnya. Malam itu, saya melihat. Sebelum pulang, Bu Hartini menahan saya di pintu. Suaranya merendah, mendesak. "Nindya, aktanya, jangan lupa kamu tanda tangani malam ini, ya. Besok pagi, mau ibu antar sendiri ke notaris kenalan ibu, biar cepat." Sebelum acara, semua harus beres. Beliau menggenggam tangan saya erat, terlalu erat. Di balik senyumnya, saya bisa merasakan ketamakan yang nyaris tak sabar lagi. Saya mengangguk pelan. "Beres, Bu. Besok semua pasti beres." Kata yang sama, arti yang berbeda. Malam itu, di apartemen Bintaro, saya tidak menandatangani apapun. Sebaliknya, saya susun ulang seluruh bukti. Rekaman pertama di koridor, rekaman kedua di meja makan. Sertifikat asli, akta hibah asli ibu, akta hibah palsu mereka, surat dengan tanda tangan palsu. Saya buat 3 salinan dari semuanya. Saya titipkan 1 set kepada Om Bram. 1 set saya simpan di brankas kantor. 1 set saya bawa sebagai notaris. Saya tahu satu prinsip yang tidak pernah salah. Bukti yang hanya ada di satu tempat, sama saja dengan tidak ada. Mereka punya rencana licik. Tapi saya punya sesuatu yang tidak mereka punya. Saya punya bukti, dan saya tahu hukum. Tetapi pagi hari resepsi, ada satu hal yang belum saya hitung. Pukul 6, ponsel saya berbunyi. Bukan Reza, bukan Fania, tapi nomor tak dikenal. Saya angkat. Suara perempuan tua, gemetar. "Apakah ini Nak Nindya?" "Saya, Bu Asih. Dulu pernah kerja di rumah keluarga Hartini." Saya mengernyit. "Iya." "Bu, ada apa?" Bu Asih bercerita cepat, takut ada yang dengar. Ia pembantu lama keluarga Reza. Baru saja diberhentikan karena dianggap terlalu banyak tahu. "Nak." Saya tidak tega. Saya dengar mereka mau menjebak Nak Nindya. "Apartemen, tabungan ibu, Nak." Saya pernah lihat mereka menyuruh orang meniru tanda tangan. Saya cuma pembantu, tapi saya tidak bisa diam. Suaranya pecah. "Ibu Nak dulu pernah kasih saya uang waktu anak saya sakit. Saya hutang budi sama almarhumah." Tangan saya gemetar memegang ponsel. Bukan karena takut, karena untuk pertama kali dalam 3 hari, ada orang asing yang berdiri di pihak saya. "Bu Asih," kata saya pelan, "Ibu bersedia menceritakan yang Ibu lihat secara resmi. Kalau nanti dibutuhkan." Hening sejenak. Lalu, suara mantap. "Bersedia, Nak, demi almarhumah ibumu." Saya tutup telepon. Satu keping terakhir dari mozaik itu kini lengkap. Saya tidak hanya punya rekaman, saya punya saksi. Saya kembali ke kantor Om Bram pagi itu, sebelum berangkat ke hotel. Kami siapkan semuanya. Salinan sertifikat asli, akta hibah asli ibu, sah, terdaftar, tak terbantahkan. Perbandingan tanda tangan asli dan palsu dicetak berdampingan, agar siapapun bisa melihat bedanya. Rekaman suara sudah dipindahkan ke beberapa tempat agar tidak bisa hilang. Dan satu map tertutup, berisi draft laporan yang sudah Om Bram bantu rapikan. Siap diajukan jika mereka memilih jalan keras. "Nindya," kata Om Bram sebelum saya pergi, "kamu yakin mau melakukannya di depan banyak orang? Kamu bisa selesaikan ini diam-diam lewat jalur hukum. Lebih aman." Saya menggeleng. Mereka merancang sandiwara di depan banyak orang. Mereka berniat membuat saya yang terlihat jahat kalau saya mundur. Maka biar banyak orang juga yang melihat siapa mereka sebenarnya. Saya tidak akan teriak. Saya tidak akan menangis. Saya cuma akan membaca dokumen seperti yang saya lakukan setiap hari. Dari kantor Om Bram. Pagi itu saya sempat mampir sebentar ke kantor saya sendiri. Mbak Yuli, asisten saya, terkejut melihat saya datang. "Bu Nindya, bukannya hari ini acara ibu, kok ke kantor?" Saya tersenyum tipis. "Ada satu akta yang harus saya pastikan dulu." "Yuli, akta paling penting dalam hidup saya." Yuli tidak paham, tapi
ia membantu saya membuka arsip, mencetak salinan sertifikat, dan menyiapkan perbandingan dokumen. Tangannya cekatan, seperti biasa. Saat saya membandingkan tanda tangan ibu yang asli dengan yang palsu di layar, Yuli yang berdiri di samping saya ikut menahan napas. Bu, ini tanda tangannya beda. Yang ini dipalsukan, ya. Saya mengangguk. Iya, Yuli. Dan yang membuatnya, orang yang besok seharusnya jadi keluarga saya. Yuli terdiam, lalu menggenggam tangan saya. Bu, hati-hati. Tapi saya percaya ibu. Ibu paling teliti soal dokumen. Tidak akan ada yang bisa membohongi ibu. Kalimat sederhana itu dari seorang asisten muda menguatkan saya lebih dari yang ia tahu. Saya juga sempat meminta Yuli menjadi saksi pencatatan bahwa pada tanggal ini saya membawa keluar salinan sertifikat asli saya dalam keadaan utuh. Sebuah kebiasaan kecil para notaris. Catat semua. Beri tanggal semua. Sebab dalam perkara hukum, urutan waktu adalah segalanya. Mereka mengira mereka melawan seorang pengantin yang sedang berbahagia, padahal mereka melawan seseorang yang seluruh hidupnya dibangun di atas ketelitian terhadap kertas dan tanggal. Lampu kristal, karangan bunga, meja-meja bundar berbalut kain emas. Kerabat dari dua keluarga sudah berdatangan. Saya tiba bukan dengan gaun pengantin, melainkan dengan gaun sederhana berwarna gelap dan sebuah map di tangan. Beberapa tamu memandang heran. Bu Hartini menyambut saya tergesa, berbisik tajam. Nindya, kenapa belum ganti? Acara sebentar lagi mulai. Mana aktanya? Saya tersenyum. Aktanya saya bawa. Bu, tenang. Semua akan saya bereskan di depan, biar semua keluarga jadi saksi. Bukankah itu lebih terhormat? Mata Bu Hartini berkilat senang. Beliau pikir saya akan menyerahkan apartemen di depan umum, agar tidak bisa ditarik kembali. Beliau mengangguk cepat, lalu menggandeng saya ke depan, ke panggung kecil tempat sambutan. Reza sudah berdiri di sana, tampan dengan jas. Senyumnya selembut biasa. Fania di sisi lain sudah memegang tisu, siap dengan air mata pesanannya. Pembawa acara mempersilakan keluarga memberi sambutan. Bu Hartini maju lebih dulu, mengambil mikrofon. Suaranya kembali manis di depan puluhan tamu. Terima kasih semua sudah hadir. Hari ini hari bahagia. Saya bersyukur punya calon menantu sebaik Nindya. Anak yang tulus, mandiri. Sudah saya anggap darah daging sendiri. Tamu bertepuk tangan. Fania mulai menyeka mata. Tepat seperti naskah. Reza menunduk, pura-pura terharu. Lalu Bu Hartini menyerahkan mikrofon kepada saya sambil berbisik di dekat telinga. Sekarang serahkan aktanya. Nindya, bilang ke semua orang, kamu memberikannya dengan ikhlas. Senyumnya lebar. Itu senyum terakhir beliau yang lebar malam itu. Saya menerima mikrofon. Saya tidak gemetar. Suara saya tenang, jelas. Terdengar sampai sudut ruangan. Terima kasih, Bu Hartini, atas kata-katanya. Sebelum saya menyerahkan apapun, izinkan saya, sebagai seorang notaris, membacakan beberapa dokumen, supaya semua yang hadir menjadi saksi yang sah. Bukankah itu yang ibu mau? Di depan banyak orang. Ruangan hening. Bu Hartini tersenyum bingung. Masih mengira ini bagian dari rencananya. Tentu, sayang. Silahkan, saya membuka map. Dokumen pertama. Sertifikat apartemen di kawasan Senayan. 110 meter persegi. Atas nama Anindya Kusuma. Saya dibeli oleh mendiang ibu saya dan sudah dihibahkan kepada saya secara sah 2 tahun lalu, lengkap dengan akta hibah resmi, terdaftar di kantor pertanahan. Saya angkat sertifikat itu tinggi-tinggi. Beberapa tamu mulai berbisik. Dokumen kedua, kata saya. Senyum Bu Hartini mulai memudar. Sebuah akta hibah baru yang diserahkan kepada saya 2 hari lalu oleh calon suami saya, Reza. Isinya, saya menghibahkan seluruh apartemen itu kepada Reza tanpa imbalan, disertai surat kuasa atas rekening warisan ibu saya. Saya menatap Reza.
Wajahnya mulai pucat. Reza menyebutnya formalitas. Padahal ini pemindahan seluruh harta saya kepadanya. Sebagai notaris, saya bisa pastikan. Ini bukan formalitas. Ini perampasan yang dibungkus surat. Suara berbisik di ruangan makin keras. Bu Hartini maju selangkah. Suaranya mulai panik. Nindya, kamu salah paham. Itu cuma supaya gampang setelah menikah. Saya mengangkat tangan. Tenang. Saya belum selesai. Bu. Dokumen ketiga. Saya keluarkan 2 lembar kertas. Saya angkat berdampingan. Di sebelah kiri, tanda tangan asli ibu saya dari dokumen yang saya simpan. Di sebelah kanan, tanda tangan ibu saya di sebuah surat bertanggal setahun lalu. Tapi ibu saya sudah meninggal 2 tahun lalu. Beliau tidak mungkin menandatangani surat ini. Tanda tangan ini palsu dan memalsukan tanda tangan. Apalagi tanda tangan orang yang sudah meninggal adalah tindak pidana. Ruangan gemuruh. Seorang kerabat tua berdiri. Apa-apaan ini? Hartini. Bu Hartini gemetar. Wajahnya merah. Itu bohong. Mana buktinya kalau bukan dia sendiri yang bikin? Saya tersenyum tipis. Bukti. Bu, tentu ada. Saya keluarkan ponsel. Dokumen keempat. Sebuah rekaman 2 hari lalu. Di apartemen ibu di Kelapa Gading. Saya tekan tombol. Dan di tengah ruangan resepsi yang megah itu, suara Bu Hartini sendiri menggema dari pengeras suara. Harus acting dong. Kalau tidak, bagaimana kita dapat apartemen Senayan itu? Habis itu, kita jual. Cukup buat Reza buka perusahaan. Lalu, suara Fania. Ceria. Nanti pas acara, aku tuang minum lebih banyak buat Mbak Nindya. Kalau sudah mabuk, gampang diatur. Ruangan seperti tersambar petir. Tamu-tamu menoleh ke Fania, yang tisunya terjatuh dari tangan. Air matanya, yang sudah disiapkan untuk berpura-pura, kini mengalir betulan. Karena ketakutan, Bu Hartini terhuyung. Reza berdiri kaku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Saya hentikan rekaman. Ruangan senyap total. Saya menatap mereka satu persatu. Suara saya tetap tenang. Dan justru karena tenang, terdengar lebih dingin dari teriakan manapun. Saya datang ke sini bukan untuk menikah. Saya datang untuk mengembalikan sandiwara ini kepada penulisnya. Bu Hartini, Reza, Vania. Kalian merancang semua ini di depan banyak orang, supaya saya tidak berani melawan. Maka di depan banyak orang inilah saya melawan. Reza akhirnya bersuara. Gemetar. Nin, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Saya menoleh padanya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, saya benar-benar tersenyum. Tidak perlu, Reza. 5 tahun aku menunggu kamu jujur. Ternyata satu-satunya hal jujur yang pernah kamu ucapkan terekam di ponsel ini. Saat kamu tidak tahu, aku mendengar. Bu Hartini mencoba bertahan. Suaranya melengking. Kamu menantu durhaka. Kamu permalukan keluarga kami di depan semua orang. Saya menatap beliau. Tenang. Saya bukan menantu ibu. Saya tidak pernah jadi menantu ibu. Dan soal malu, Bu, yang mempermalukan keluarga ini bukan saya, tapi suara ibu sendiri yang baru saja kalian semua dengar. Saya berbalik ke arah para tamu dan menutup dengan kalimat yang sudah saya siapkan. Kalimat seorang notaris. Untuk para saksi yang hadir malam ini, saya ucapkan terima kasih. Kalian telah menyaksikan kebenaran. Apartemen tetap atas nama saya. Tabungan ibu saya tetap milik saya. Surat palsu itu akan saya tindak lanjuti melalui jalur yang semestinya. Pernikahan ini batal. Bukan karena saya gagal dicintai, tapi karena saya menolak dijadikan barang dagangan. Saya letakkan mikrofon, saya rapikan dokumen ke dalam map. Lalu, saya berjalan keluar, melewati meja-meja berbalut emas, melewati tamu-tamu yang terdiam, melewati Reza yang tak berani menatap saya. Sepatu saya mengetuk lantai marmer. Mantap. Tidak gemetar. Di pintu, Bu Asih, pembantu lama itu, berdiri di sudut. Beliau menunduk pelan kepada saya, matanya berkaca.
Saya balas dengan anggukan. Terima kasih, ucap saya tanpa suara. Di luar hotel, malam Jakarta terasa lebih sejuk dari yang saya ingat. Saya berdiri sebentar di trotoar, menarik napas dalam-dalam. Tidak ada air mata, hanya rasa lega yang aneh. Seolah saya baru saja meletakkan batu besar dari pundak. Saya naik mobil, dan untuk pertama kali dalam 5 tahun, saya menyetir tanpa memikirkan Reza sama sekali. Ponsel saya bergetar tanpa henti sepanjang jalan pulang. Pesan dari Reza, satu demi satu. Mula-mula marah. Kamu hancurkan semua. Lalu memohon, Nin, maafkan aku terpaksa. Ibu yang maksa, lalu mengancam. Kamu pikir kamu menang? Awas saja. Saya membaca semuanya dengan tenang. Lalu melakukan satu hal yang seharusnya saya lakukan jauh-jauh hari. Saya blokir semua nomor mereka. Bu Hartini, Reza, bannya satu persatu. Bukan karena marah, tapi karena saya tahu manipulasi emosional hanya bekerja kalau saluran komunikasi masih terbuka. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Kabar menyebar cepat di kalangan kerabat. Sebagian bersimpati, sebagian, seperti yang sudah saya duga, justru berbisik bahwa saya terlalu kejam, mempermalukan keluarga calon suami di hari pernikahan. Kasihan Reza, kata mereka. Mungkin Nindya yang terlalu perhitungan. Saya pernah takut pada bisikan semacam itu dulu. Tapi sekarang saya tahu, orang yang menghakimi dari luar tidak pernah berdiri di tempat saya berdiri di depan pintu itu. Mendengar diri sendiri dihitung seperti barang. Saya tidak membiarkan urusan itu berhenti di pelaminan. Bersama Om Bram, saya tempuh jalur yang semestinya. Surat dengan tanda tangan ibu saya yang dipalsukan. Saya laporkan secara resmi. Bukan untuk balas dendam, tapi karena memalsukan tanda tangan orang yang sudah meninggal. Untuk merampas hartanya. Bukan perkara yang boleh dibiarkan hanya karena pelakunya tersenyum manis. Bu Asi dengan berani memberikan keterangan tentang apa yang pernah ia lihat. Keterangan seorang pembantu yang jujur ternyata jauh lebih berharga dari semua kata manis keluarga itu. Reza kehilangan lebih dari sekedar pernikahan. Reputasinya di lingkungan kerja yang selama ini ia jaga dengan citra pria baik-baik retak setelah cerita itu menyebar. Perusahaan impian yang ingin ia dirikan dengan uang hasil menjual apartemen saya tidak pernah ada. Bu Hartini, yang selama ini bangga menjadi nyonya yang dihormati di lingkungannya, kini dijauhi banyak kerabat yang dulu memujinya. Dan Fania, yang ingin meniru saya menjadi perempuan mandiri, harus belajar arti kata itu dengan cara yang pahit. Sebab tidak ada lagi Mbak Nindya yang mau meminjaminya modal. Saya tidak merasa menang. Itu hal aneh yang saya pelajari. Ketika keadilan datang, ia tidak terasa seperti kemenangan. Ia terasa seperti kelegaan yang sunyi. Saya tidak bersorak. Saya hanya akhirnya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Beberapa minggu kemudian, saya kembali ke apartemen Senayan. Apartemen yang nyaris dirampas itu. Saya buka jendela lebar-lebar. Angin masuk, membawa cahaya sore. Saya pandangi ruangan yang dulu saya impikan jadi rumah pengantin. Sekarang ia bukan rumah pengantin. Ia rumah saya. Hanya saya. Dan itu ternyata lebih dari cukup. Di laci, saya simpan kembali amplop coklat ibu, beserta surat terakhirnya. Saya buka sekali lagi, membaca kalimat itu pelan-pelan. Jangan pernah serahkan ke orang yang belum kamu kenal hatinya. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak ibu pergi, senyum itu tidak diiringi air mata. Sudah, Bu, bisik saya. Nindya sudah kenal hati mereka. Tepat waktu, saya juga akhirnya membalas budi Bu Asih dengan cara yang ibu saya pasti setujui. Saya bantu beliau mendapat pekerjaan yang lebih layak, di tempat yang menghargai kejujurannya. Almarhumah Ibu Nak baik sekali, katanya suatu hari, sambil menangis. Saya genggam tangan beliau. Ibu saya pernah bilang, kebaikan yang ditanam tidak akan pernah hilang. Cuma kadang ia kembali lewat jalan yang tidak kita duga. Hari itu,
Saya percaya betul pada kalimat ibu. Gaun pengantin yang dulu tergantung di apartemen Bintaro. Akhirnya saya lepas dari gantungannya. Saya tidak membakarnya, saya tidak membuangnya dengan amarah. Saya lipat rapi. Lalu saya sumbangkan ke sebuah lembaga yang membantu perempuan memulai hidup baru. Mungkin suatu hari, gaun itu akan dipakai oleh perempuan lain yang menikah karena cinta yang sungguh-sungguh, bukan karena perhitungan. Itu akhir yang lebih baik untuk gaun secantik itu. Malam ini, di apartemen yang sepenuhnya milik saya duduk di dekat jendela. Kota Jakarta berkelip di bawah. Saya menyeduh secangkir teh. Bukan kopi hitam untuk berjaga, melainkan teh hangat untuk beristirahat. Dan saya menulis baris terakhir dari babak hidup ini di buku catatan kecil saya. Dulu saya pikir kebahagiaan adalah dipilih, dipinang, dianggap pantas oleh keluarga orang lain. Sekarang saya tahu, kebahagiaan adalah berani memilih diri sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, terutama bagi para perempuan di luar sana. Cinta saja tidak pernah cukup jika tidak ada kejujuran, keterbukaan, dan rasa hormat. Jangan karena takut tua, takut omongan orang, atau takut kesepian, lalu kita melangkah ke dalam kehidupan yang menukar harga diri kita. Dan jangan pernah berpikir bahwa pengorbanan otomatis akan dibalas dengan kebaikan. Kadang, orang melihat ketulusan kita justru sebagai pintu untuk masuk dan merampas. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, mengira bahwa cukup tulus, cukup sabar, cukup mencintai, maka mereka akan mendapat keluarga yang baik. Ada pula banyak laki-laki seperti Reza yang tutur katanya halus, tapi membiarkan keluarganya memperlakukan pasangannya sebagai aset. Dan ada pula para ibu seperti Bu Hartini yang menutupi keserakahan dengan senyum semanis madu. Kepada kalian yang sedang berdiri di depan keputusan besar, berhentilah sejenak. Dengarkan intuisi kalian. Periksa dokumen sebelum menandatangani. Kenali hati seseorang sebelum menyerahkan hidup. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah perempuan perlu mandiri secara finansial maupun secara perasaan dan berani menetapkan batas. Seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah menganggapmu sebagai harta yang bisa dibalik namanya. Ketika kamu cukup kuat untuk memilih dirimu sendiri, kamu tidak akan lagi takut kehilangan siapapun yang memang tidak pantas kamu pertahankan. Kisah saya berakhir di sini, bukan dengan sebuah pernikahan, bukan pula dengan kemenangan yang gegap gempita, melainkan dengan seorang perempuan yang akhirnya tahu persis siapa dirinya, apa yang ia butuhkan, dan apa yang tidak. Terkadang, berhenti tepat waktu adalah langkah maju yang paling penting dalam hidup. Jika kisah malam ini menemani Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada perempuan lain yang sedang berdiri di depan pintu yang sama dan butuh mendengar bahwa ia tidak sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.